Kali ini kami akan menguak saksi-saksi bisu sejarah dari kota Bandar Lampung yang masih ada hingga saat ini. Bersama kami, Hansel, Cindy, Safira, Haryanto, dan Dana. Inilah kisah perjalanan kami. Masjid Jami Al-Anwar dikenal sebagai masjid tertua di Lampung dan masih bertahan hingga saat ini. Masjid ini masih menjadi saksi bisu letusan dahsyatnya Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883. Meski saat itu sempat rusak dan sudah direnovasi beberapa kali. Masjid Jami Al-Anwar sudah ada sejak tahun 1839, semula hanya berupa surau atau langgar kecil. Menurut catatan sejarah, masjid ini dibangun oleh ulama pendatang yang berasal dari Pulau Sulawesi. Saat masih berbentuk surau, masjid ini digunakan oleh para ulama tersebut untuk perkumpulan mengaji bersama dengan ulama dan masyarakat setempat. Surau kemudian mengalami beberapa renovasi dan perluasan bangunan hingga membentuk masjid. Renovasi dilakukan 5 tahun setelah Gunung Krakatau meletus. Sekitar tahun 1888, para ulama bersama masyarakat langsung mendirikan masjid yang lebih permanen. Terakhir, Masjid Jami Al-Anwar mengalami perbaikan di bagian atap masjid sekitar tahun 2016. Walaupun sudah direnovasi, masjid ini masih mempertahankan ciri khasnya. Masjid ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki masjid lainnya. Pada bagian depan masjid terdapat dua meriam berukuran sedang peninggalan zaman Belanda. Pada bagian dalam masjid, terutama tiang penyangganya, masih mempertahankan peninggalan pertama bangunan, yaitu tiang kayu merbau yang saat ini diselimuti oleh beton. Selain tiang, peninggalan masjid yang masih ada hingga saat ini adalah beduk, sumur, dan Al-Quran. Masjid ini menyimpan Al-Quran dan 700 buku-buku ajaran agama Islam yang berusia 150 tahun. Sebagian dari buku tersebut tidak dimiliki oleh daerah lain. Semua ini terbukti ketika ada seseorang dari Malaysia yang mencari salah satu buku tersebut. Ia menemukannya di perpustakaan Masjid Jami Al-Anwar. Memasuki masa prakemerdekaan, Masjid Jami Al-Anwar tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai tempat titik pertemuan antara para pejuang daerah guna menyusun kekuatan dan strategi melawan penjajahan, sebagai bentuk perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Rumah Adat Nuo Sesat Olok Gading berfungsi sebagai balai pertemuan adat tempat para purwatin atau penyimbang pada saat mengadakan pepung adat atau musyawarah. Karena itu, balai ini juga disebut Sesat Balai Agung. Bagian-bagian dari bangunan ini disebut ijan geladak atau tangga masuk yang dilengkapi dengan atap. Di dalam bangunan ini terdapat anjungan atau serambi yang digunakan untuk pertemuan kecil, pusiban, ruang dalam tempat musyawarah resmi, ruang tetabuhan tempat menyimpan alat musik tradisional, dan ruang gajah merem, tempat istirahat bagi para penyimbang. Hal lain yang khas di rumah sesat ini adalah hiasan payung-payung besar atau rurung agung yang berwarna putih, kuning, dan merah melambangkan tingkat kepenyimbangan bagi masyarakat tradisional Lampung Pepadun. Secara fisik, Nuo Sesat berbentuk rumah panggung bertiang. Sebagian besar materialnya terbuat dari papan kayu. Dahulu rumah Nuo Sesat beratap anyaman ilalang. Seiring perkembangan zaman, sekarang atap rumah adat ini sudah menggunakan genting. Arsitektur rumah panggung khas Lampung memiliki filosofi tersendiri. Bentuk bangunan ini merefleksikan semangat keterbukaan, kekuatan, kenyamanan, dan keindahan dalam bagian perabotan rumah adat ini.
Sama seperti rumah adat lainnya, memakai seperti perabotan-perabotan kerajaan pada masa itu atau masa kuno. Selain terdapat ukiran yang menjadikan keunikan rumah ini, juga terletak pada bagian bawah bangunan terdapat tiang-tiang yang berfungsi sebagai penyangga bangunan di atasnya. Susunan papan kayu dijadikan sebagai lantai, begitu juga dengan dindingnya. Selain itu, susunan pada papan pada rumah adat ini dapat meminimalisir kerusakan dan mampu bertahan apabila terjadi gempa bumi. Hingga sekarang, Nuo Sesat Olok Gading masih terjaga kondisi bangunannya mulai dari bagian dalam hingga luar. Untuk berwisata ke rumah adat Nuo Sesat Olok Gading, kita hanya cukup meminta izin kepada penjaga rumah adat. Kantor Dinas Perikanan, atau yang dulunya dikenal sebagai Gedung Pejagalan. Dibangun sejak tahun 1920, bangunan ini diperuntukkan sebagai tempat pejagalan hewan-hewan ternak seperti sapi dan babi. Struktur utama dari bangunan ialah beton bertulang, dengan bagian dinding mempunyai ketebalan yang lebih daripada bangunan biasa. Hal ini disebabkan karena selain sebagai tempat pejagalan, bangunan ini juga difungsikan sebagai benteng persembunyian saat terjadi peperangan di masa Belanda. Selain pada struktur, terdapat pula kusen-kusen jendela serta pintu-pintu besi yang masih digunakan hingga sekarang. Tidak ada perubahan yang begitu signifikan, hanya dilakukan pemugahan sedikit ataupun pengecatan ulang saja. Begitupun dengan warna asli dari bangunan itu sendiri yang masih tetap dipertahankan. Hal menarik lainnya yang tersisa pada bangunan ini ialah adanya besi di langit-langit yang dulunya digunakan untuk menggantung hewan-hewan ternak. Besi-besi ini terpasang mengelilingi plafon dan masih terhubung antara ruang satu dengan ruang lainnya. Untuk bagian bukaan pada bangunan ini sendiri, terdapat banyak lubang-lubang kecil pada dinding atas bangunan. Sebagian ditutupi oleh kaca-kaca biasa atau yang sekarang diganti dengan kaca patri, berfungsi sebagai tempat pencahayaan. Dan sebagiannya lagi dibiarkan terbuka begitu saja sebagai media sirkulasi udara. Pada bagian instalasi, seperti lampu-lampu pada ruangan sudah direnovasi namun dengan tetap mempertahankan letak serta beberapa komponen listrik yang masih layak pakai. Satu-satunya fungsi yang masih tetap dipertahankan dari bangunan sebelumnya ialah pada bagian kantor. Ruang di tengah bangunan dulunya difungsikan sebagai ruang kantor administrasi, dan kini sebagai kantor utama dari Kepala Dinas Perikanan tersebut. Sempat terbengkalai selama beberapa tahun, bangunan ini direhabilitasi pada tahun 2006, lalu kemudian langsung dialihfungsikan sebagai kantor Dinas Perikanan. Benteng PDAM, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Gedung Air. Gedung Air ini merupakan bangunan bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1920. Benteng PDAM atau lebih dikenal dengan Gedung Air ini merupakan daerah pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih yang bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat secara merata pada masanya. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat penampungan air pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dari struktur bangunan, struktur utama ini ialah beton bertulang dengan dinding yang menutupi seluruh bagian hingga berbentuk menyerupai benteng. Dinding bangunan pada bagian luar tersusun dari batu kali yang kemudian diletakkan secara rapi sehingga membentuk satu kesatuan.
Untuk pintu masuk terdapat tangga menuju ke bawah, dengan bagian bawah tangga digunakan sebagai tempat penyimpanan pipa-pipa saluran air. Pada bagian dalam ruangan tersebut difungsikan sebagai tempat penyimpanan air, jadi sangat tertutup dan tidak ada pencahayaan sama sekali. Pada bagian atap bangunan sendiri mempunyai keunikan, yaitu tersusun oleh cor beton yang berbentuk menyerupai gundukan dengan mempunyai saluran yang bertujuan untuk mengalirkan air pada pembuangan. Terdapat detail-detail arsitektural pada bagian teratas bangunan. Pada saat ini, Benteng PDAM sudah disahkan dan menjadi salah satu benda peninggalan sejarah Kota Bandar Lampung. Bangunan ini sampai saat ini tidak ada perubahan, namun ada beberapa perawatan untuk menjaga kondisi bangunan agar terjaga keasliannya seperti pada masa kolonial Belanda. Inilah kisah perjalanan kami. Masih banyak saksi-saksi bisu, sejarah yang belum terungkap, fakta sejarah dan keberadaannya di tengah kehidupan kota Bandar Lampung. Ayo kita jaga dan lestarikan agar tidak hanya menjadi kisah cerita belaka bagi generasi kita selanjutnya.